Gila, 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 gila. Oke, 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 oke. Oke. Beneran sih guys, kerasa. Parah loh ini efeknya. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan kalian semua udah tahu video judulnya. Hari ini guys, kita bakal ngecekin sebuah fitur baru dari iOS 14 di produknya Apple. Tapi sebelumnya gue juga mau share sedikit, mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Kemarin tanggal 15 September, tepatnya 15 September tengah malam waktu Indonesia, Apple ngeluncurin 4 buah produk baru. Jadi ada 2 buah Apple Watch dan 2 buah iPad. Apple Watch series ke-6 dengan fitur terbarunya yaitu Blood Oxygen Sensor. Sisanya masih kurang lebih 11-12, cuma kayak layarnya lebih lebar, ada warna baru. Itu akan dijual dengan harga $399 atau 5,9 juta rupiah, hampir 6 juta rupiah. Apple Watch kedua, Apple Watch SE. Itu Apple Watch SE itu bisa dibilang sebagai Apple Watch Series 5 versi yang lebih hemat bisa dibilang ya. Jadi dia juga harganya lebih hemat, akan ada di angka 4,1 juta rupiah dan juga ada di versi GSM 4,8 juta rupiah. Itu dia. Kemudian untuk iPad, ada 2 buah iPad dan yang paling teman-teman pasti nanti-nantikan adalah iPad Air yang keempat, karena gue juga penasaran banget pengen nyobain guys. iPad Air 4 hadir dengan prosesor terbaru A14 Bionic, penasaran banget dengan performance-nya. Kemudian dia juga menggunakan desain yang udah ala-ala iPad Pro. Gue rasa sih itu sebenarnya casingnya iPad Pro, cuma dicat ulang aja dengan warna-warni. Jadi yes, ada warna-warninya. Kemudian dia nggak menggunakan LiDAR dan juga ProMotion, jadi cuma layarnya 60 Hz dan juga menggunakan fingerprint yang ada di tombol powernya. Itu juga menarik banget. Nanti kita akan coba bikin videonya. Dan untuk harganya, iPad Air 4 itu dimulai harganya 6,8 juta rupiah. Dan juga untuk Wi-Fi only, size-nya 64 GB storage. Dan dia juga katanya untuk versi yang 256 itu harganya beda tipis doang sama yang versi iPad Pro. Beda $50. Makanya nanti kita akan coba bareng-bareng. Dan yang terakhir, versi yang paling affordable dari sebuah iPad generasi ke-8 harganya starting dari $329 atau 4,9 juta rupiah. Jadi dia menggunakan chipset terbaru A12 Bionic, ada Lightning dan juga kompatibel sama Apple Pencil. Jadi kurang lebih sama iPad generasi yang ke-7. Nah, selain itu juga Apple akhirnya resmi meluncurkan iOS 14 di mana ada satu buah fitur yang kita bakal cobain guys di video ini, yaitu yang namanya adalah Spatial Audio. Apa itu Spatial Audio? Spatial Audio itu adalah audio yang dibentuk dalam 3 dimensi guys. Jadi kalau istilahnya kita selalu, kemarin kan kita bahas soundbar. Jadi intinya kayak 5.1 surround sound itu adalah kayak suaranya ada di sekitar kita. Dia ada 5 channel. Depan 2, belakang 2, dan di tengah 1 itu 5.1. 7.1 tuh ada 3 depan, 2 belakang, 2 samping, itu 7.1. Dan terakhir ada namanya Dolby Atmos. Itu juga yang kalian bisa dapat upwards firing atau dari atas guys, nembak ke bawah, bikin kita merasakan kayak ada beberapa dimensi gitu, 3 dimensi lah intinya. Nah, di Spatial Audio sendiri itu hanya kompatibel dengan AirPods Pro. Dan karena AirPods Pro ini gue rasa karena juga desainnya yang menggunakan model masuk ke dalam gini guys. Dan karena Spatial Audio membutuhkan kayak jarak gitu kali ya. Makanya dengan dia menggunakan desain yang pakai ear tips kayak gini, dia bisa membuat kayak apa namanya, kayak sense of distance gitu itu. Itu ya bahayanya. Cuma kurang lebih kayak gitulah. Gue bukan scientist, jadi gue kurang tahu. Tapi hari ini gue pengen nyobain banget karena gue penasaran. So, yes guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya yang panjang banget ya tadi. Gue lupa opening. Let's go. Oke guys, so langsung aja kita mulai. Yang pertama, untuk kalian mendapatkan fitur Spatial Audio di AirPods Pro, kalian harus update OS iOS-nya ke iOS 14. So, as you guys can see, gue baru aja update, ini udah di iOS 14. Wait, ini agak terang, jadi gue kelepan sedikit. Itu ukurannya sekitar tadi 4 GB di iPhone 11 Pro yang gue pakai. Dan satu lagi yang kita mesti cek adalah guys, di AirPods Pro-nya, kalau kalian udah keluarin nih, tuh, dia ada pop-up-nya di layar. Kita bisa cek, kita punya firmware dari AirPods Pro di bagian About juga. Kalau kalian cek ke bawah nih guys, ada Malvin's AirPods Pro. Nah, di sini kita bisa lihat nih, firmware versionnya adalah 3A283. Jadi, ini adalah firmware yang dibutuhkan oleh AirPods untuk mendapatkan feature si Spatial Audio tadi guys. Makanya setelah kalian update, caranya gimana update-nya? Kalian tinggal konekin aja sekali lewat ke AirPods-nya, terus kalian cas aja AirPods-nya kalian. Kemudian guys, kalau kita udah dapat fitur Spatial Audio, ada fitur baru atau tombol baru di
settingan dari si AirPods Pro ini. Kalau kalian bisa lihat nih, gue coba gelapin sedikit ya. Nah, kalau kalian tekan di control center, ada pilihan di bawah nih guys, spatial audio on atau off. Nih, kelihatan ya. Nah, sama ini sekarang noise controlnya ada di bagian sini. Jadi kita mesti klik dulu baru dia keluar transparency mode atau noise cancellation mode. Oke, jadi kita sekarang posisi spatial audionya udah aktif. Nah, sekarang guys, untuk mendapatkan atau menikmati spatial audio tersebut, kita mesti muter video atau konten yang support konten surround sound. Contohnya dari mana? Contohnya dari Netflix, ada juga dari Apple TV Plus, dan juga ada misalnya kalian pakai HBO Go atau Prime Audio, atau bahkan Disney Hotstar, itu juga ada yang 5.1. Dari YouTube itu nggak bisa, karena YouTube cuma memompa audio atau output audionya cuma stereo aja, 2.0. Jadi kalau kalian pengen spatial audio itu ada 5.1, 7.1 sampai ke Dolby Atmos. Oke, nah sekarang gue akan langsung aja. Di Netflix itu ada beberapa video yang udah Dolby Atmos. Biasanya sih Netflix Originals, kayak yang film F1 Drive to Survive itu Atmos, tapi Atmosnya nggak gitu berasa banget. Jadi gue akan coba yang di Apple TV. Jadi di Apple TV sendiri gue pernah beli beberapa video guys, atau film-film. Jadi yang gue beli-beli ini rata-rata semuanya punya Dolby Atmos, karena gue di rumah lagi ngetesin satu buah soundbar Dolby Atmos. Dan gue udah punya lumayan banyak koleksi. Yang paling gue kerasa sih so far di Godzilla, di bagian opening ya. Jadi gue akan coba di film Godzilla menggunakan si AirPods Pro ini. Oke? Alright, so sekarang kita aja langsung buka Godzilla. Nah, kalian bisa lihat nih guys, ada logonya nih kalau gue zoom sedikit tuh. Nah, ada logonya guys, Dolby Atmos. Ini kalian bisa mendapatkan audio Dolby Atmos, atau kalau kalian di Netflix yang 5.1 atau 7.1 itu juga bisa. Oke, so langsung aja gue akan mulai. Gue itu waktu itu berasa banget di Godzilla ini adalah pas bagian opening guys. Jadi pas bagian openingnya dia ada kayak satu scene di mana kayak ada dari atas tuh kayak ada Godzilla lagi nembakin air gitu ke bawah kali ya. Gila. Oke. Jadi guys, tadi pas gua pakai dan gua tadi putar si openingnya, dia kayak nunjukin kalau audionya itu bener-bener dari depan kalian guys. Kayak ketika gua taruh di sini tuh ada bener-bener suara dari depan. Nih gua kan lagi putar nih scene openingnya nih, lagi ada api-api gitu-gitu. Jadi kayak berasa dia ada yang nembak dari depan. Terus pas gua muterin kepala ke sini tadi, kalau kalian lihat juga, berasa guys suaranya tuh dari sana, dari kiri sana. Dari misalnya gua lihat kiri, dia dari sana guys. Jadi bener-bener dia kayak memberikan kita space 3 dimensi di dalam ruangan ini guys. Jadi kita berasa kayak, ya bisa dibilang kayak lagi kayak duduk di bioskop gitu loh. Kayak wow, oke. Nah coba gua terusin lagi sedikit, gua akan coba mencerna sedikit lagi ininya, audionya, oke? Oke. Beneran sih guys, kerasa agak gimana ya? Gua agak susah mengungkapkan dengan kata-kata. Cuma intinya setelah lu pakai itu earphone ke dalam si AirPods Pro ini, tiba-tiba kayak ada suaranya tuh bener-bener dari depan kalian. Kayak gua taruh HP tadi posisi begini, kenapa? Karena berasanya si HP-nya ini yang ngeluarin speaker guys, yang ngeluarin suara ke telinga gua. Jadi bener-bener efek yang apa bahasa Inggrisnya tuh trippy. Trippy tuh istilahnya kayak bikin kita tuh kayak mabok gitu loh guys. Jadi suaranya tadi karena gue juga putarnya pas kenceng banget lagi kan, jadi lumayan kaget dan lumayan berasa efeknya pas gue putar-putar kepala gue. Jadi kalau gue putar-putar kepala gue berasa, tapi kalau gue putar-putar HP-nya itu nggak ngaruh. Jadi lebih ke AirPods-nya aja. Jadi AirPods itu tahu kayak kalau kita lagi posisinya kepala kita ke depan atau kepala kita belok kiri, belok kanan gitu guys. Very magical from Apple. But oke sih paling tesnya kayak gitu ya kali ya. Bisa dibilang ini spatial audio is legit. Ini beneran beda sama teknologi yang waktu itu gue coba di Sony. Sony waktu itu ada namanya 3D Music, di mana dia bikin sense of 3D juga, cuma nggak
realistik yang ada di, atau semajestic kalau bisa dibilang ya. Ini bener-bener kayak gue nggak nyangka sih dia bisa bikin sense of jarak, distance yang kerasa banget pas kalian menggunakan AirPods Pro tadi dengan spatial audionya on. Nah terakhir mungkin ya, gue akan coba dengan spatial audionya on atau spatial audionya off aja. Oke, spatial audionya off. It's totally different. Beda banget. Oke, sekarang spatial audionya on. Kayak, wow. Kayak kalian berasa pas dia lagi manggil orang tuh Andrew, pas gue belok ke sini, kerasa suaranya masih dari situ guys. Jadi dia benar-benar nge-create space 3 dimensi di sekitar kita. Gue nggak ngerti gimana caranya, but oke, props to Apple. Ini keren banget sih, kalian mesti coba. Ini mungkin bisa jadi satu alasan lagi guys buat kalian beli AirPods Pro dibandingkan kalian beli soundbar Dolby Atmos yang harganya juga bakalan berapa 5-10 kali lebih mahal mungkin ya dibandingin sama beli si AirPods Pro. It's a bit of magic. I don't know how Apple did it again, but ya salut buat mereka. Nanti gue akan coba lagi sama beberapa film-film koleksi gue. So far, gila. Gue bener-bener ngerasain, nggak pakai bohong, no tipu-tipu guys. Mungkin gue abis ini akan coba kasih ke tim Basing.tech, ada Joshua di belakang yang lagi megangin kamera buat nyobain juga biar coba nih. Beneran nggak sih rasanya begitu? Oke guys, kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Plus, let me know dong produk apa yang kalian pengen kita cover guys. Either iPad, iPad Air 4, iPad 8, atau Apple Watch 6, atau Apple Watch SE. Tulis di bawah. Oke, itu aja guys. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Basing.tech YouTube channel, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. AirPods Pro. Worth it sih ini, worth it banget.